Shalom bro and sis sekalian. Saya percaya ada kesukaan besar di rumah Tuhan hari ini. Amin. Amin. Seberapa banyak yang merasakan kasih Tuhan yang besar sampai hari ini. Di hari yang baru, di minggu yang baru, di bulan yang baru. Bulan Agustus. Dan Tuhan membuktikan kasihnya bagi kita. Amin. Dia Tuhan yang setia. Dia Tuhan yang luar biasa. Beri tepuk tangan boleh buat Tuhan kita yang luar biasa. Amin, 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 amin. Siap mengalami terobosan hari ini? Siap mengalami pemulihan hari ini? Amin, katakan Yesus dahsyat. Lebih keras lagi katakan Yesus dahsyat. Beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa bersama. Bapa terima kasih. Di siang ini kami mengucap syukur Bapak kepadamu ya Tuhan. Bahwa sampai hari ini Tuhan kami merasakan kasih. Dan firman-Mu itu hidup ya Tuhan. Bahwa sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Sekali-kali Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri Tuhan. Engkau ada di setiap musim kehidupan kami. Dan bahwa hari ini kami ada di tempat ini kami mau beribadah kepada-Mu. Kami mau menyembah-Mu, kami mau tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Kami mau agungkan nama-Mu Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Haleluya, 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 amin. Dan sempurna mengasihiku, pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Seperti cinta yang ada di dunia, selalu memberi lebih dari yang layak terima di hidup. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk
Ada satu alasan Tuhan kami ada di tempat ini. Hanya satu alasan kami ya Tuhan. Kami hanya ingin semakin mengenal-Mu ya Tuhan. Kami hanya ingin semakin dekat dengan-Mu ya Tuhan. Bukan semata hari ini adalah hari Minggu. Tapi alasan kami ada hari ini ya Tuhan. Kami mau semakin diubahkan. Mau semakin dipulihkan ya Tuhan. Kami mau semakin mengerti siapa kami sesungguhnya di hadapan-Mu ya Tuhan. Sebab di luar Tuhan kami gak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu kami datang hari ini kepadamu Tuhan, sujud menyembah, memuji-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Kami perlu Tuhan. Kami butuh Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan. Terima kasih buat cinta-Mu ya Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Supaya setiap hari ini yang sakit disembuhkan, yang berkorban berat mengalami kemenangan, yang mengalami ikatan dipulihkan, suami istri dipulihkan, anak-anak muda dipulihkan, keluarga-keluarga dipulihkan. Mari berseru kepada Yesus. Dialah Tuhan Juru Selamat. Dialah sumber kekuatan. Dialah jawaban. Dialah tempat pengharapan. Dialah segalanya. Berseru kepadanya. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. hanya Engkau Tuhan Yesus. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Serukan lagi. Terpujilah Tuhan Yesus, Terima kasih Tuhan. terima kasih. di atas Terima kasih Tuhan. Yesus,
sumber kekuatan kita. Amin. Dia raja kita. Bahkan raja di atas segala raja. Gak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kita puji dia. Kita agungkan dia. Raja kita. Haleluya. Nah, semuanya tepuk tangan sama-sama boleh. Orang-orang muda. Orang-orang yang punya kekuatan. Come on. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangannya. Katakan dengan iman sama-sama. Ya Tuhan segala Tuhan, ya Raja segala Raja, kuasanya Tuhan sama. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan Allah yang berkuasa, dulu sekarang dan selamanya. Ya Tuhan segala Tuhan, ya Raja segala Raja, kuasanya Tuhan sama. Puji Kau Tuhan dengan kekuatan-Mu, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Sembahkan Tuhan dari siang dan malam, ajaib Allah Yesus, ajaib Tuhan kita, ajaib Allah kita. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangannya. Ya Tuhan segala Tuhan, ya Raja segala Raja, kuasanya Tuhan sama. Yesus Tuhan Allah yang berkuasa, dulu sekarang dan selamanya. Katakan sama-sama. Ya Tuhan segala Tuhan, ya Raja segala Raja, kuasanya Tuhan sama. Puji Kau Tuhan dengan kekuatan-Mu, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Sembah Kau Tuhan baik siang dan malam, ajaib Kau Yesus. Puji Kau Tuhan dengan kekuatan-Mu, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Serahkan Tuhan baik siang dan malam, ajaib Kau Yesus. Puji Kau Tuhan dengan kekuatan-Mu, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Sembahkan Tuhan baik siang dan malam, ajaib Kau Yesus. Ajaib Kau Yesus, ajaib Kau Yesus. Haleluya. Alkitab mencatat dia disebut Bapa yang kekal, Allah yang ajaib. Tuhan kita Yesus namanya, amin. Dia sahabat kita, tidak pernah meninggalkan kita. Kita tinggikan dia lebih lagi. Haleluya. Haleluya. Boleh tepuk tangannya sama-sama lagi, come on. Haleluya. Satu suara katakan sama-sama. Hidup yang kupilih
buka mataku, lihatlah, lihat sekelilingku. Harus katakan kebesarannya yang membebaskan. Karena kuasamu, karena kehebatanmu, bukan pada muda, kuasa yang menghentikan Yesus. Kau sahabatku Yesus, kau selalu bersisiku. Tuhan yang dahsyat, amin. Amin. Yesus, Kaulah sahabatku Yesus. Mari orang-orang muda, come on, come on. Kau sumberku, enak ya, come on. Yesus, Kaulah sahabatku Yesus. Kau yang tak pernah jauh-jauh di sisiku. Kau sumberku Yesus. Semuanya naik ke atas. Oh
kita. Aku menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman ini. Dia sahabat kita tidak pernah meninggalkan kita. Sekali lagi tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Terpuji namamu Tuhan kekal selama-lamanya. Silakan duduk. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Kami bersyukur Tuhan punya Tuhan yang setia, Tuhan yang siap menolong kami, gak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur punya Tuhan yang firman-Nya yang bisa menerangi langkah kami senantiasa. Terima kasih karena itu kami mau dengarkan akan firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami siap Tuhan, dalam nama Yesus kita yang siap bersama katakan amin, haleluya. Kita deklarasikan 2, 3.
Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat merubah seluruh hidupku. Aku percaya firman-Mu ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya. Dalam nama Yesus katakan amin. Silakan duduk semuanya. Kita baca firman-Nya di dalam 1 Petrus 2. Ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. 1 Petrus 2 ayat 9 dan ayat 10. Di depan juga sudah ada. Saya mengajak bro and sis, Bapak Ibu adik-adik, untuk kita membacanya ya. Bersama-sama dengan semangat tentunya. 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah 10, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Sekali lagi ayat 9, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Katakan amin. Bisa sapa kiri kanannya, katakan shalom. Oke ya. Dengan penuh sukacita tentunya. Haleluya, puji Tuhan. Kirain Koko Anton udah di Bali. Ternyata masih di sini. Aku berbahagia ada Koko Anton. Oke, bro and sis, hari ini masih dalam tema Arise and Shine. Judulnya hari ini adalah Becoming King. Ya, artinya adalah menjadi raja. Mungkin saudara berkata, Pak, baru aja ngomongin hamba. Begitu ya, kok sekarang udah raja? Baru aja bagaimana kita melayani, sekarang jadi orang yang berkuasa. Nah, mungkin saudara bertanya kayak gitu. Justru waktu kita belajar servanthood, kehambaan, itulah pondasi yang terbaik yang harus kita miliki ketika kita diangkat jadi pemimpin. Ya, kalau dunia menggembar-gemborkan yang namanya kepemimpinan yang melayani, nah itulah saudara perlunya kita menjadi hamba. Jadi itu bukan sesuatu yang baru, itu sudah ditulis di dalam Alkitab. Tuhan Yesus dia raja, dia turun ke dunia bukan untuk dilayani, tetapi dia untuk melayani kita semua. Katakan haleluya. Nah, ini penting sekali tentunya, apalagi di masa-masa di mana tahun ini Tuhan mau kita ini bangkit, menjadi terang. Tentunya kalau kita semua nanti bisa terus naik, level up di dalam kehidupan kita, standar kehidupan kita juga kita naikkan, tentunya banyak orang yang akan melihat melalui kita semua bahwa kita adalah orang-orang yang luar biasa. Dan mereka akan bertanya-tanya, siapa sih Tuhan kita? Dan kita akan menjawab, Tuhan kita adalah Yesus, Raja di atas segala raja. Amin ya, kayak banyak persoalan. Katakan bersama saya, Tuhan saya adalah Raja di atas segala raja. Katakan amin. Kita baca dulu sampai kesel baca ini setahun ini ya. 2, 3. Bangkitlah menjadi teranglah.
Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sudah ada yang mulai bosan saudara? Baca ini bosan ya tiap minggu ya. Tapi biarlah ini terus kita perkatakan sepanjang tahun ini. Aminnya udah bosan. Aminnya udah kesel sama saya tuh. Nah kita mau belajar ini satu kebenaran firman Tuhan. Nah beberapa tahun ini semua kita tentunya mau jadi raja ya. Mau berkuasa, mau diangkat. Kalau saya bicara raja ke depan, konteksnya harus kita perluas tentunya sesuai dengan zaman ini. Seperti tadi saya katakan jadi raja. Mungkin kita diangkat jadi atasan, jadi pemimpin, jadi direktur, jadi kepala bagian, jadi manajer, jadi kepala rumah tangga juga termasuk saudara. Itu juga pemimpin saudara. Nah konteksnya seperti itu ya. Jadi jangan berpikir raja itu pakai mahkota emas, duduk di kursi yang keren gitu ya. Itu zaman dulu saudara. Walaupun kita melihat juga zaman sekarang, beberapa tahun yang lalu ada satu fenomena yang begitu luar biasa di Indonesia itu dalam waktu yang hampir bersamaan saudara. Di negara kesatuan Republik Indonesia muncul kerajaan-kerajaan yang begitu luar biasa. Nah mereka mendirikan kerajaannya sendiri, membuat pemerintahannya sendiri, membuat hukumnya sendiri, membuat mata uangnya sendiri, membuat macam-macam sendiri, udah seperti kerajaan saudara. Mungkin saudara pernah ingat ada Keraton Agung Sejagat saudara di Purworejo. Mungkin saudara ingat ada Sunda Empire. Keren gak saudara? Ya, di mana? Di Bandung. Di Pandeglang ada Kerajaan Angling Dharma saudara. Nah mereka bikin kerajaan di dalam negara kesatuan Republik Indonesia saudara. Ya bukannya jadi raja, ujung-ujungnya urusan sama polisi saudara. Ya, karena itu menandakan bahwa emang orang senang disebut raja saudara. Dan kita akui, kita juga senang kalau kita memiliki satu posisi yang tinggi. Begitu ya saudara ya. Kok pulang ya? Senang pasti ya semua ya, punya jabatan, punya posisi. Bahkan yang udah kaya, yang disebut crazy rich sekarang itu pengen disebut sultan saudara. Makanya mobilnya disebut mobil sultan karena keren saudara ya. Tasnya disebut tas sultan, rumahnya disebut rumah sultan. Dan di Indonesia memang gak kekurangan raja saudara. Di daerah Sumatera Utara, saudara, di desa Aritonang itu ada raja guguk banyak di sana. Wah, saya senang memang orang Medan itu luar biasa. Makanya orang Medan banyak berhasil, saudara. Saya kagumi keberhasilan mereka. Di Indonesia itu banyak raja tega banyak, saudara. Itu orang yang kejam, nggak ada teganya, saudara. Ya ada raja gombal juga ada saudara. Raja dangdut ada. Sampai penyakit pun disebut raja singa. Saking orang pengen ada sesuatu yang raja begitu. Nah Bapak Ibu ya. Hari ini ada sesuatu yang begitu luar biasa. Yang nanti kita akan renungkan bersama-sama. Nah seringkali kita lupa siapa sih diri kita. Kalau di situ dikatakan kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kalau kita lanjutkan supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar, saudara. Nah inilah identitas kita sebagai gereja Tuhan yang harus terus hidup di dalam diri kita. Siapapun saudara hari ini, kalaupun saudara rasanya merasa bukan siapa-siapa, tetapi Tuhan
sudah memilih saudara. Kalaupun saudara sepertinya enggak layak kayaknya menjadi orang pilihan Tuhan, tapi mata Tuhan sudah tertuju kepada saudara. Bahkan Tuhan berkata, apapun keadaan kamu hari ini, mungkin kau enggak punya apa-apa, enggak punya siapa-siapa, tetapi Tuhan berkata, kita adalah umat kepunyaan Tuhan sendiri. Katakan amin. Jangan ada yang pernah merasa rendah hati. Rendah diri. Jangan pernah ada yang merasa enggak layak. Saudara dan saya, sekali lagi saya mau katakan, engkau adalah duta-duta Kristus yang siap untuk bergerak menyebarkan kabar baik. Yang percaya katakan amin. Berikan yang lebih meriah lagi. Katakan haleluya. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih. Jadi umatnya, kita dipilih dari kudusannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Katakan amin. Sekarang jangan bilang kita, tapi lihat kiri kananmu. Kamu dipilih dari segala bangsa, kamu dipilih jadi umatnya, kamu dipilih dari kuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Katakan amin. Nah, Galatia 4 ayat 7 bilang gini, saudara. Jadi kamu bukan lagi hamba. Nah, mungkin saudara tanya lagi, loh kemarin katanya hamba, harus jadi hamba. Kok sekarang bukan lagi hamba? Jangan berhenti sampai di situ bacanya, harus komplit. Kamu bukan lagi hamba, melainkan kamu anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris. Tuhan kita banyak kehwenya. Kehwe itu hartanya, banyak warisannya. Kok enggak amin? Kayak udah putus asa banget ya. Nah, dikatakan bahwa Tuhan itu adalah satu pribadi yang memiliki kekayaan, kemuliaan, dan kita adalah ahli warisnya. Amin, saudara. Nah, tapi ada syaratnya yang nanti akan kita renungkan bersama-sama, saudara. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, nah kenapa tadi jangan jadi hamba dibilang kan? Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah yang lain yang pada hakikatnya adalah bukan Allah. Maksud Tuhan, kita harus jadi hamba tetap, tapi bukan hamba dunia, bukan hamba Allah yang lain yang pada hakikatnya bukan Allah. Tapi biarlah kita tetap jadi hamba, tetapi hambanya Tuhan kita, Yesus Kristus. Katakan amin. Nah, bukan sekedar hamba. Kalau kita sudah melewati masa fase hamba, kita itu bisa diangkat menjadi anak-anaknya.
Sebenarnya saya banyak omongannya gitu saudara ya. Sengaja berhenti dulu. Menunggu responnya saudara. Kita adalah anak-anaknya Tuhan. Katakan haleluya. Nah kalau saudara lihat gambarnya saudara. Itu kira-kira film apa saudara? Hah? Nggak pernah nonton bioskop ya? Film apa? Film apa? Kok kayaknya pada bingung sih? Film apa? Hah? Lion King, Raja Singa. Film apa? Lion King. Ya sama aja artinya ya. Film Lion King saudara. Nanti akan saya sampaikan kenapa saya munculkan gambar ini. Nah kita mau belajar hari ini hal-hal yang penting tentunya. Gimana sih fase menjadi seorang raja itu? Yohanes 1 ayat 12 nih yang pertama. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa atau hak supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ini fase yang pertama. Fase di mana kita jadi anak-anak. Yang berbicara tentang orang yang sudah lahir baru, yang mempercayakan hidupnya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bukan hanya dalam ayat ini, Galatia 3 ayat 26 juga berkata, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Kristus Yesus. Keren ya kita dijadiin anak. Nah, cuma seringkali banyak anak-anak Tuhan, apalagi ketika menghadapi persoalan tantangan yang berat di dalam kehidupannya, mulai kehilangan identitas dirinya. Kenapa tadi saya berikan gambar film Lion King atau film Raja? Kayak di sini senangnya nyebutnya Raja Singa. Nah jadi ceritanya saudara, nah si Simba kan singa yang kecil itu si Simba saudara. Dulu bapaknya tuh waktu masih hidup raja saudara, tapi dikudeta kan sama pamannya, nggak jadi raja lagi dan mati udah. Nah si Simba jadi kehilangan identitasnya. Dia sengaja nongol dalam satu gambaran. Dan dia tanya kepada si Simba, Simba, apakah engkau mengenal aku? Jelek banget ya. Tadi kebaktian luar ada bagusan loh. Yang ini jelek banget. Si Simba melongo kan dia. Kok dia bisa ngelihat bapaknya yang udah mati. Tapi dia lihat, perhatikan. Aku tidak lupakan engkau. Kalau engkau tidak melupakan aku, engkau seharusnya mengenal dirimu siapa. Kira-kira gitu saudara. Ada dengan kata lain, bapaknya itu sedang mencoba mengingatkan kembali, hei, kamu anak raja. Ini saya sedang ngomong cerita film, gak usah diaminin. Saya cuma pengen ngeliatin saudara aja. Sedang ngingetin. Nah, bukankah Tuhan kita juga pernah mati? Dan dia juga sengaja menampakkan diri kepada umatnya yang sedang ada dalam kegalauan, ketakutan, mereka kehilangan iman. Aku Tuhan yang hidup, aku bukan Tuhan yang mati. Engkau adalah anak-anak Allah. Katakan amin. Saudara dan saya,
kita harus ingat bahwa kita adalah anak-anaknya. Nah, ini harus kita pegang. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, identitas kita itu enggak pernah berkurang. Kita tetap anak-anak Allah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Bapa kita yang di surga. Dia tetap memperhatikan kita. Dia tetap ada bersama-sama dengan kita. Katakan haleluya. Nah, saudara, katakan bersama saya anak raja. Katakan kiri kananmu, kamu anak raja. Katakan amin. Kayaknya nggak pede banget ya. Katakan sekali lagi, saya pangeran. Keren, katakan keren. Nah, saudara, King Kong waktu masih kecil baru lahir, itu disebutnya apa? Anjing waktu masih kecil baru lahir disebutnya apa? Ketek. Waktu baru lahir disebutnya apa? Anak ketek. Tapi ketika dia dewasa nanti, King Kong yang kecil yang disebut anak King Kong, dia akan menjadi King Kong beneran. Nggak mungkin kalau kakek-kakek kita masih disebut bayi aja, saudara. Pasti akan berubah. Katakan amin. Saudara dan saya, ada saatnya kita nanti yang kedua, kita bukan lagi jadi anak-anak sekedar anak, tapi kita terus bertumbuh. Katakan amin. Katakan haleluya. Seorang anak ketika kita percaya kepada Yesus, kita memiliki jaminan kepastian untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Dengan kata lain, kita memiliki kepastian keselamatan. Kita jangan berpikirnya jauh dulu. Nanti kalau kita udah mati, kita memiliki keselamatan, jaminan surga. Pasti itu. Tapi di dunia pun kita akan mengalami keselamatan itu, jaminan yang Tuhan berikan. Tuhan akan menjaga kita, Tuhan akan melindungi kita, memelihara kita, Tuhan juga akan memberkati kita. Karena kita anaknya. Saya nggak akan pernah membiarkan anak saya nggak makan sehari pun, saudara. Kalaupun saya biarkan dia ngejerit kok. Dibulak-balik ngomong. Dia ngejerit pasti minta makan, saudara. Dan saya pasti sediakan. Bukan saya sih, bini gue yang nyediain. Pasti, saudara. Masa sih kita anak dibiarkan terlantar? Pasti kita dijaga. Pasti kita dilindungi. Pasti kita diberkati. Katakan haleluya. Nah, seorang anak supaya dia bisa gede, mau gak mau harus bertumbuh. Gimana caranya? Manusia hidup tidak hanya dari roti saja, tetapi dari lontong. Tapi dari firman Tuhan. Ya, jangan ngegedein badan kita aja. Tapi manusia rohani kita harus kita isi dengan yang namanya firman Tuhan. Biar firman itu yang membuat kita semakin hari semakin bertumbuh. Katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Katakan wow. Nah, kita jangan berhenti sampai fase anak. Yang kedua, Galatia 4 ayat 1, yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik. Ini bahasa Arab. Balik itu bahasa Arab. Kalau Arab tuh ada nya gitu ngomongnya. Akil balik. Ya, selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sesungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Maksudnya gini, saudara.
Kalau anak saya masih kecil, misalnya di rumah saya itu keren banget rumahnya. Amin kayak gitu ya, buat gembalanya sekali-sekali. Terus di dalam rumah saya itu banyak harta benda yang luar biasa. Emas, perak, berlian, berkarat-karat, saudara. Oh, sampai karatan, saudara. Pokoknya banyak banget harta benda di rumah saya. Nah, anak saya masih kecil ceritanya nih. Belum akil balik, kita sebut aja masih balita gitu, saudara ya. Saya pergi. Kira-kira saya nitip kuncinya sama siapa? Di rumah saya ada anak saya sama pembantu. Saya kasih kunci kepada siapa? Hah? Pembantu. Karena apa? Anak saya masih kecil. Kalau nanti ada orang di luar dia sedang ada, Dede, halo Dede, kuncinya mana? Namanya anak kecil, saudara, kalau dikasih ke dia, ini om kuncinya. Gitu. Tapi pasti dikasih pembantu, saudara. Ya, nah itu saudara. Karena itu kita belum dipercaya. Tuhan mau. Kalau kita mau dipercaya lebih lagi. Tuhan sudah angkat kita sebagai anak. Tapi Tuhan mau kita semua mau jadi pribadi-pribadi. Yang kedua, kita harus jadi pribadi-pribadi yang dewasa. Katakan bersama saya, akil balik. Amin, saudara. Kita dewasa, bertumbuh. Nah, kalau tadi ya, banyak orang pengen jadi raja, saudara. Tapi di dunia nyata ini, saudara, ada juga orang yang sebenarnya raja, pangeran. Dia nggak mau. Masih hidup sekarang. Pangeran Harry dari negara mana itu? Inggris, saudara. Nah, dia justru tinggalkan status kepangerannya dan dia mengundurkan diri, mencopot statusnya sebagai pangeran dan dia hidup seperti orang-orang yang biasa. Nah, ketika ditanya kenapa? Dia tinggalkan semua itu. Karena dia bilang, kalau hidup sebagai anak raja, dirinya dibatasi oleh hukum. Banyak aturan ini itu yang sangat ketat. Kita tahu di Inggris raja, saudara. Senyum pun juga asal senyum, saudara. Ditahan dikit. Bibir nggak boleh cablak begitu senyumnya, saudara. Sopan santun. Ketawa. Gigi nggak boleh kelihatan, saudara. Saudara bayangkan ketawa terbahak-bahak, gigi nggak kelihatan, kentut jadinya. Nggak bisa, saudara. Pokoknya semua kalau kita kan ketawa enak aja ya, gigi kemana-mana, nyelip cabai juga tetap aja ketawa. Nah, kalau kerajaan dibatasi, saudara. Nah, kalau kita bicara tentang huios, artinya adalah orang yang sudah memperlihatkan karakter bapaknya. Bapak yang luar biasa, bapak yang kudus, bapak yang karakternya juga sangat amat luar biasa, patut kita tiru. Huios artinya adalah dalam perkataan, dewasa dalam perkataan, perasaan, pikiran, perbuatan, saudara. Nah, itu huios, saudara. Kalau di dunia, kapan orang disebut dewasa? Katanya ada yang bilang umur 17 tahun udah dewasa. Umur bukan 17, saudara, 71 masih banyak yang kayak anak kecil. 17 dewasa, udah punya KTP, katanya udah dewasa. Udah sekolah, lulus kuliah, udah dewasa, udah kerja, udah kawin, udah punya anak, udah jenggotan, ubanan, udah dewasa. Katakan bersama saya, Fred, belum tentu. Belum tentu yang model-model begitu dewasa. Ada yang makin tua makin kayak anak kecil. Ada, kok gue jadi ngomel sendiri sih?
Belum tentu saudara. Enggak sederhana itu. Yang bisa menentukan orang udah dewasa enggak itu tukang cukur. Dewasa goban, anak-anak noban go. Kan enggak begitu juga. Tapi yang pasti adalah jadi tua itu pasti menjadi dewasa adalah pilihan. Katakan bersama saya, jadi peot itu pasti. Dewasa adalah pilihan. Katakan amin. Yuk kita jaga ya, sikap kita, perkataan kita harus kita jaga. Yang sudah menikah, suami istri, yuk sama istri sama suami, perkataan harus dijaga. Kok enggak amin? Ada tanda-tandanya. Kalau yang satu panas ngomongnya, yang satu harus dingin. Supaya ada keseimbangan. Nanti kalau yang satu panas, satu dingin, hasilnya dispenser. Bisa adem, cool, saudara, tengah-tengahnya. Katakan haleluya. Makan kita jaga. Semalam saya baca, lihat YouTube, saudara. Ada seorang namanya Peng Xiaoting. Ini dari Cina, saudara, YouTuber yang suka nge-vlog makan-makan gitu, saudara. Gendut gede badannya, saudara. Itu minta ampun gendutnya, saudara. Mati, saudara. Kenapa? Makan 10 jam gak berhenti. Aduh, bener-bener kan? Ya boleh aja mati. Lalu diperingatin sama keluarganya. Makannya kira-kira 10 jam dia difilmin, saudara ya. 10 jam makan gak berhenti-berhenti. Ya mati, saudara. Yuk makannya kita jaga. Katakan bersama saya, yuk badan kita jaga. Katakan amin. Nah, ada satu metode terapi namanya self hypnotize terapi, saudara. Ini untuk yang mau langsing nih gampang ternyata, saudara. Setiap hari bangunnya pagi. Jangan siang-siang. Bangun siang. Kata mama saya, lu tengah hari borong baru bangun ya. Saya bingung tengah hari bisa bolong ya gitu. Tengah hari bolong maksudnya gitu. Dia singkatnya tengah hari bolong baru bangun gitu. Kok tengah hari bisa bolong? baru bangun katanya. Nah setelah bangun tiap pagi berdiri tegak. Katakan berdiri tegak. Lihat ke bawah, saudara begini. Sering-sering lihat ke bawah. Buka kaos, buka baju. Kemudian lihat perut. Nafas dalam-dalam. Itu terapi yang bagus. Lihat perut lagi. Kemudian sentil-sentil perutnya. Bikin malu gitu. Dijamin kurus dah. Nggak percaya. Katakan haleluya. Coba lihat kiri kanan, jangan dengerin pendeta. Ayo minumnya hati-hati ya. Anggur boleh. Tiap bulan kita kan minum ya. Boleh segini. Katanya kalau semalam 1 seloki itu bagus buat nurunin kolesterol. Yang nggak bagus kalau semalam 1 seloki, dompet kita nggak bagus, saudara. Jangan anggur kolesem lu beli. Anggur yang bagus, saudara. Bagus buat nurunin. Tapi 1 seloki cukup. Ya jangan sampai mabok. Suatu kali tengah malam bulan purnama, saudara. Ada 2 orang mabok baru keluar dari mobil. Begitu keluar yang satu bilang, namanya bulan purnama kan bulan gede banget, saudara. Kok ada matahari kok nggak panas ya katanya. Namanya orang mabok, saudara. Berdua dia turun nih dari mobil. Yang satu bilang, itu bukan matahari, itu bintang katanya. Tapi main ngotot-ngototan, satu bilang matahari, bintang, matahari, bintang, matahari, bintang. Pokoknya nggak ketemu, saudara.
Sampai ada orang lewat, kita tanya namanya orang. Ya udah tanya, kita tanya, Mas, itu matahari, bulan apa bintang? Tadi salah, bukan matahari, itu bulan atau bintang? Benar, matahari atau bintang? Itu matahari apa bintang? Gitu. Terlalu serius, terlalu semangat. Itu matahari apa bintang, Mas? Yang lewat cuma bilang, cuma jawab, Saudara. Maaf, saya orang baru di sini. Bilang kiri kanan, ini namanya juga cerita. Ayo kita jaga badan kita, katakan amin. Berikan tepuk tangan dong. Nanti kalau ditanya judul khotbahnya apa hari ini? Apa? Matahari atau? Jangan bilang gitu ya. Kalau ditanya judul khotbahnya hari ini dispenser. Huios adalah orang yang telah memperlihatkan karakter Kristus. Seorang yang dewasa dalam perkataan, cara berpikir, tindakannya. Itu dewasa, jadi nggak kayak anak-anak lagi. Nah karena itu, yuk sekali lagi ukuran kedewasaan bukan peot enggaknya kita. Bukan beruban atau tidaknya kita. Tapi dewasa adalah kemiripan karakter dengan Tuhan. Dan itu adalah pilihan. Katakan bersama saya mau semakin dewasa. Katakan kiri kananmu jangan jadi anak kecil melulu gitu ya. Katakan haleluya. Kasih Tuhan yang sempurna. Ciri yang pertama, kita punya kemiripan karakter. Yang kedua, cirinya adalah bahwa kita, ini sebelum kalimat dikurang selalu mengalami terobosan di dalam kehidupan ini. Ini ciri yang kedua. Kalau kita punya karakter seperti Bapa, seperti Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus, ada tantangan, persoalan, gak mudah nyerah. Yesus harus menghadapi satu tantangan yang berat di dalam kehidupannya. Tapi bagaimana dia tetap berjalan mengikuti kehendak Tuhan. Dia taat sampai mati. Mati di kayu salib. Dia enggak nyerah dengan persoalan. Dan selalu saja ada terobosan. Nah doa saya yang hari ini sedang mengalami tantangan persoalan. Yuk jangan menyerah dengan keadaan. Katakan bersama saya mau tetap tegar. Katakan amin. Kayaknya banyak yang punya persoalan banget nih ya. Nah yang ketiga, yang terakhir ya. Ini penting juga. Wahyu 5 ayat yang ke-10 firman-Nya berkata apa? Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan. Bisa ditampilkan ayatnya. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan. Di dalam bahasa Yunaninya, kerajaan itu disebut basileus, saudara. Nah ini yang ketiga. Atau dengan kata lain, Tuhan itu sudah membuat kita menjadi raja. Dan Tuhan ingin kita sampai pada titik ini, saudara. Tapi pertanyaannya adalah raja yang seperti apa? Raja yang menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah di bumi. Ini bukan sekedar firman yang biasa-biasa. Tuhan mau kita semua menjadi raja-raja. Katakan amin. Tapi bukan masalah rajanya. Rajanya itu harus diimbangi dengan apa? Menjadi imam-imam bagi Allah kita. Atau raja yang benar-benar melayani. Melayani siapa? Melayani raja. Di atas segala raja. Amin. Saudara kerja.
Saudara kerja bukan sekedar melayani bos. Di balik pekerjaanmu ada Tuhan yang harus kau layani. Amin. Saya di kantor kerja. Saya tahu saya harus kerja sama seseorang yang menggaji saya. Tapi juga saya ngerti bahwa itu adalah bagian dari pelayanan saya. Dan saya enggak hanya sekedar melayani di kantor. Tapi saya juga mempersembahkan hidup saya untuk melayani di tempat ini. Melayani raja di atas segala raja. Karena itu saya menantang saudara semua. Di tempat ini tidak terkecuali apa yang kita bisa berikan buat kerajaannya. Saya yakin terlalu banyak yang bisa kita berikan. Saya melihat di sini ada orang-orang yang luar biasa. Ini bisnismen, saudara. Kalau nggak ada Mas Santo, Astra nggak jalan, saudara. Underdeal sama dia semua, saudara. Wah, ini marketing direktur, saudara. Katakan bersama saya, bah. Tapi kita lihat, dia melayani. Ada yang punya bank, mana dari itu anak? Begitu ada bininya dia ngilang. Oh, di belakang. Oh, itu punya bank, saudara. Wah, katakan keren. Kemarin dia khotbah di sini jam 9. Hari ini jadi WL. Katakan gila benar. Luar biasa. Nah, di sini ada Deputi Mendragi. Wih, Ibu Imelda, jangan macam-macam, saudara. Kalau enggak negara ini berantakan, saudara. Tapi melayani di tempat ini. Melayani di dunia, di sekuler. Tapi juga melayani Tuhan. Saudara semua, kita harus terpanggil untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Kasih Tuhan yang sempurna. Yang ketiga, saudara, Basilius. Artinya adalah kita menjadi raja-raja. Katakan amin. Fase di mana kita sudah mencapai tingkat yang Tuhan mau. Menjadi raja, fase di mana seseorang telah menemukan panggilannya dan sudah memiliki pengaruh dimanapun dia melayani. Jadi bukan sekedar menjadi raja yang gak punya pengaruh, gak punya daerah. Itu namanya lurah kebon kosong. Gak ada daerah yang kita pengaruhi, yang ada di bawah kekuasaan kita, saudara, ya. Beliau ini pengaruhnya di keyboard, saudara. Itu yang dia pengaruhi. Di mana dia jadi lurah di situ, saudara. Kita sebutnya raja itu lurah di sini, saudara. Sion, wah bukan gunung Sion, saudara. Yang dia kuasai. Takdem. Katakan haleluya. Yang terakhir, saudara. Jika Tuhan memanggil kita untuk satu tugas, ayo kita pastikan bahwa dia juga akan membuat kita qualified di sana. Atau dengan kata lain, dia akan memampukan kita. Katakan haleluya. Boleh satu lagi yang terakhir? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Mulia sembah Raja mulia bagi Yesus, dihormat dan kuasa. Katakan mulia. Kerajaannya
berteduh sejenak. Mungkin karena persoalan tantangan hidup yang begitu sulit membuat engkau hari ini berkata, Tuhan, kayaknya hidupku enggak berarti. Aku enggak layak kayaknya. Aku bukan siapa-siapa. Atau mungkin kau berkata, sepertinya kau terbuang dari kehidupan ini. Hari ini Tuhan menegaskan kepada kita, kita bukan seperti apa yang kita pikirkan. Karena firman-Nya berkata, engkau adalah orang-orang pilihanku. Engkau adalah imamat yang rajani. Ada benih raja di dalam dirimu. Kau adalah bangsa yang kudus. Bukan milik dunia, tetapi engkau punya Allah. Engkau adalah duta-duta kerajaan Allah. Kau bukan pribadi yang biasa-biasa, tapi engkau pribadi yang hebat, yang luar biasa. Tuhan mempersiapkan engkau menjadi raja. Tuhan mempersiapkan engkau menjadi kepala, bukan ekor. Tuhan rindu mengangkatmu terus semakin tinggi, semakin tinggi. Kan itu hari ini ketika Tuhan bertanya, ingatkah engkau akan aku? Jangan pernah lupakan Tuhan. Semua kita berkata, Tuhan, engkau adalah raja di atas segala. Engkau adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Dan aku adalah anak-anak-mu yang satu saat nanti juga engkau bawa kami menjadi raja-raja. Buang pikiran yang salah selama ini. Tuhan sudah mati buat kita. Tuhan, ini kami anak-anak, kami hamba-hamba-Mu, kami mau terus berjalan bersama-Mu. Kami percayakan hidup kami di dalam Tuhan. Masing-masing bangkitkan kembali. Bangkitkan kembali iman. Kami bersyukur. Tubuh dan darah-Mu adalah jaminan buat setiap firman-Mu, buat setiap janji-janji-Mu. Tuhan, karena itu kami mau satukan diri kami dengan tubuh dan darah-Mu. Kami mau tinggal di dalam-Mu dan Engkau di dalam kami melalui tubuh dan darah-Mu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Dia mengambil roti. Mari angkat roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan Dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kasih Kristus, bukankah roti
roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, mari angkat cawan. Lalu dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kasih Kristus, bukannyakah anggur yang ada dalam cawan ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Kita ucapkan syukur, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bersyukur hari ini Tuhan ingatkan kami bahwa kami bukan orang yang biasa, tapi kami adalah anak-anak raja, anak-anak Tuhan, ahli warisnya Tuhan. Kami nggak mau berhenti sampai di sini, kami ikuti perjalanan rohani kami bersama-sama dengan Tuhan sampai kami semua mengalami satu tingkat kedewasaan penuh, di mana Tuhan mempersiapkan kami menjadi raja yang benar di hadapan-Mu. Raja yang melayani, raja yang menjadi imam-imam. Tuhan, terima kasih, kami angkat tangan kami. Kami mau pulang, pulanglah. Dan tetaplah berjalan bersama-sama dengan Tuhan sebagai anak-anak raja yang semakin hari semakin dewasa. Biar kiranya berkat damai sejahtera yang melimpah dari Allah Bapa, kasih dan cinta Tuhan Yesus, persekutuan, pertolongan, perlindungan dan kuasa dari Allah Roh Kudus menyertai-Mu mulai hari ini bahkan sampai selamanya. Yang percaya katakan amin, haleluya, puji Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu.